berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 3 September 2020 dalam pekan ke-22 masa biasa. Hari ini adalah peringatan Santo Gregorius Agung, seorang paus dan pujangga gereja. Bacaan-bacaan liturgi yang kita pakai hari ini, bacaan yang pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 3 ayat 18 sampai dengan 23, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Peringatan Santo Gregorius Agung, paus dan pujangga gereja. Serta kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang pembaharuan hidup, perubahan hidup. Petrus dan teman-temannya, para nelayan di Danau Genesaret, dalam perjumpaan dengan Yesus, teristimewa dalam pengalaman menangkap ikan secara ajaib yang terjadi sesudah mereka menebarkan jala sesuai dengan permintaan Yesus. Akhirnya berubah dari status nelayan, orang yang menangkap ikan, menjadi penjala manusia, menjadi orang yang melayani manusia. Saudari dan saudara yang terkasih, pengalaman akan Yesus membuat para nelayan mengikuti Yesus dan menjawab panggilan Yesus dengan segera. Terlebih, sekali lagi digarisbawahi, mereka berubah dari status sebagai nelayan kepada orang yang kemudian menjadi penjala manusia. Pengalaman akan Tuhan, pengalaman akan Yesus mesti membawa sesuatu yang baru, membawa perubahan dalam hidup orang yang berjumpa dan mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Karena itu, Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus menghimbau terutama orang-orang yang menganggap dirinya berhikmat di mata dunia untuk berubah kepada orang yang lebih rendah hati. Karena kalau memang mereka mengalami Tuhan dalam hidupnya, mereka akhirnya tahu dengan persis bahwa hikmatnya sendiri sebagai manusia duniawi adalah kebodohan di hadapan Allah. Jemaat diajak untuk pada akhirnya mengubah pola pemikiran dari yang menganggap diri hebat dan luar biasa kepada sebuah kerendahan hati, mengakui Allah jauh lebih berhikmat daripada dirinya sendiri. Jemaat Korintus diajak oleh Paulus dalam kesadaran itu supaya mereka tidak bermegah di hadapan Tuhan karena hal-hal yang ada dalam diri mereka. Karena sekali lagi, di hadapan Tuhan, hikmat manusia, hikmat dunia adalah sebuah kebodohan. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Yesus,
dalam kehidupan sebagai pengikut Yesus. Kita tentu dengan cara yang berbeda-beda. Kita mengalami Allah, kita mengalami Yesus dalam kehidupan kita. Kita berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan Allah dalam keseharian kita. Ada sekian banyak sarana. Sekurang-kurangnya sarana-sarana sakramental yang disiapkan oleh gereja. Sarana-sarana itulah menjadi tempat kita berjumpa dengan Tuhan. Kita berjumpa dengan Yesus. Kita berjumpa dengan Allah. Kita boleh menghitung berapa banyak kali kita berjumpa dengan Tuhan dalam keseharian kita. Tetapi apakah perjumpaan itu lalu membawa perubahan dalam diri kita, membawa pembaharuan di dalam diri kita? Sekurang-kurangnya kita menjadi orang yang lebih rendah hati, yang tidak memegahkan diri di hadapan sesama, apalagi di hadapan Tuhan sendiri. Kita semoga mengalami perubahan dan pembaruan hidup dari orang yang sombong kepada orang yang lebih rendah hati. Atau boleh kita katakan secara umum, setiap berjumpa dengan Tuhan mesti membawa pembaharuan hidup, mulai dari diri sendiri, dan kita akhirnya harus menjadi sarana yang mesti membaharui kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja, adalah hamba Allah yang karena pengalamannya akan Allah, ia membuat sebuah pembaharuan, terutama dalam kehidupan sebagai orang-orang yang percaya pada Yesus. Secara khusus, beliau membuat pembaharuan dalam liturgi Gereja Katolik. Tujuannya tidak lain tidak bukan supaya orang lebih gampang mengalami kehadiran Allah dalam liturgi dan kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati.